Mitra bisnis, CD ini adalah kumpulan dari 15 cerita yang diambil dari buku Bisnis Wisdom Tanadi Santoso dengan judul Kancing Sang Nenek. Selamat menikmati. Mitra bisnis, apakah yang membuat kita terkadang sulit mencari inti di dalam sebuah permasalahan? Mari kita simak cuplikan Bisnis Wisdom kali ini. Mitra bisnis, ada cerita tentang seorang nenek yang sedang mencari sesuatu di depan rumahnya yang terang benderang. Ketika dia sedang mencari, seorang anak muda yang lewat menawarkan diri, "Nek, bisa aku bantu?" Kata sang nenek, "Iya nak, tolong bantu carikan kancing nenek." Dan sang anak muda ini dengan sang nenek mencari lagi sampai 15 menit tidak ketemu juga. Dan sang pemuda menanyakan kepada sang nenek, "Nek, maaf ya nek, tadi nenek merasa hilangnya di mana sih?" Dan sang nenek mengatakan, "Rasanya sih hilangnya di dalam rumah." Dan sang anak muda agak jengkel dan marah dan bilang sama nenek, "Loh nek, kok kamu cari di luar?" Kata sang nenek, "Ya karena di luar terang benderang nak, sedangkan di dalam rumah sangat gelap." Nah, mitra bisnis, cerita yang agak sumir ini menarik sekali karena kita tanpa sadar juga seperti sang nenek. Kita selalu mencari solusi yang mudah diselesaikan, mudah dijelaskan, mudah dilakukan. Padahal sebenarnya mungkin persoalan yang ada dalam bisnis kita bukanlah hal itu. Jadi kalau Anda merasa bisnisnya lagi sepi, pokoknya promosi gitu ya. Padahal mungkin masalahnya bukan di promosi, tetapi produk Anda yang kurang sesuai value yang diharapkan dengan pelanggan Anda. Atau misalkan kita tahu-tahu mendiskon karena menganggap bahwa diskon harga adalah satu-satunya solusi untuk membuat bisnis kita menjadi ramai lagi. Nah, mitra bisnis, salah satu pemahaman yang paling penting menurut saya adalah tahu sebenarnya persoalan yang kita hadapi itu apa. Jangan mencari solusi populer yang kadang-kadang tidak cocok dengan persoalan yang ada. Kita bisa tertawa kalau mendengarkan cerita nenek tadi, tapi sadar atau tidak, banyak dari kita yang kadang-kadang juga melakukan hal itu, hanya mencari solusi yang mudah yang sebenarnya bukan merupakan akar dari persoalan yang sebenarnya. Mitra bisnis, Tanadi Santoso mempunyai sebuah cerita sederhana tentang belenggu gajah sirkus. Selamat menikmati. Mitra bisnis, saya tidak tahu apakah Anda pernah memperhatikan di sirkus itu sang gajah bagaimana sikapnya ketika dia sedang di tengah panggung. Tetapi kalau Anda perhatikan, Anda akan lihat bahwa di kaki belakang kiri atau kanannya ada sebuah rantai yang kecil di sana. Nah, ternyata gajah sirkus itu pada saat dia masih kecil, kakinya mulai dirantai. Dan ketika dirantai dia jalan, dia jatuh, ya. Dia jalan lagi, ketika kakinya dirantai dia jatuh lagi. Dan sejak itu setelah 2 atau 3 kali jatuh, maka sang gajah tidak pernah mau berjalan kalau kakinya dirantai. Walaupun sebenarnya kaki rantai yang di kakinya gajah itu kecil dan tidak mampu menahan seandainya gajah yang raksasa itu menarik rantainya karena dia sudah besar. Hal yang menarik dari hal ini adalah kita sering juga di dalam kehidupan kita tanpa sadar memiliki rantai yang ada di benak kita, membuat kita menjadi seseorang yang tidak mau lagi mencoba karena takut. Ada seorang pendengar yang sering mengikuti seminar saya. Ketika saya tanya, "Mas, sudah ikut seminar saya banyak kali," saya lihat wajahnya. "Iya Pak San, hampir setiap seminar publiknya Pak San saya ikut loh." Lalu saya tanyain, "Loh Mas, kenapa kok ikut?" "Iya Mas," katanya, "iya Pak, saya ini kepingin berbisnis seperti Bapak." Dan saya tanya, "Loh, kok enggak segera berbisnis? Sekarang apakah sudah?" "Belum Pak, saya itu dulu pertama kali berbisnis buka warung saya rugi banyak. Dan sejak itu saya tidak berani mencoba lagi. Dan sudah gagal sekali itu kapok Pak. Ya, saya rugi bayar hutang sampai 1 tahun baru lunas." Dan saya tanya, "Kapan sebenarnya Mas dulu ketika berbisnis pertama kali?" Dan dia bilang 14 tahun yang lalu. Mitra bisnis, 14 tahun sudah berubah semuanya. Mungkin dia sudah mampu sekarang berbisnis dengan baik. Tetapi karena di benaknya ada rantai gajah sirkus yang membuat dia takut untuk mencoba lagi, maka dia tidak berani mencoba lagi hal yang sebenarnya mungkin saat ini sudah mampu dia lakukan. Mitra bisnis, kita semua memiliki ketakutan-ketakutan untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya sudah mampu kita lakukan sekarang karena kita sudah menjadi manusia yang berbeda.
Dunia telah berubah. Apakah perubahan tersebut dan apa sajakah dampak perubahan tersebut untuk bisnis Anda? Mari kita simak paparan dari Tanadi Santoso. Mitra bisnis, di Amerika ada toko yang namanya Target. Target ini besar seperti hypermart gitu ya, tapi barang-barangnya seperti Walmart. Jadi banyak barang-barang yang cik, aneh, lucu. Dan pada satu saat di sebuah kota, seorang ayah menerima sebuah parcel. Di dalam parcel ini ada hadiah kecil-kecil, ada voucher, ada kupon diskon, ada brosur yang diperuntukkan untuk orang hamil ya. Dan ditujukan iklan ini kepada anak sang orang ini. Dan orang ini ketika menerima marah-marah, lalu dia menelpon kantor Target terdekat. Dan dia bilang, saya mau bicara dengan sang manajer. Sang manajer menerima teleponnya dan dia bilang, anak saya itu loh baru SMA kelas 1, kok dikirimi paket hamil ya. Ini bagaimana toh, Target ini bagaimana mengirimkan parcel-parcel begini ini. Dan pihak Target minta maaf Pak, karena itu dikirim secara random, secara computerized yang kami tidak tahu, karena itu dari kantor pusat dikirimkan ke seluruh pelanggan yang dianggap cocok untuk produk itu. Dan sang ayah marah-marah lalu ditutup ya. Nah 2 hari kemudian sang manajer dari Target ini dengan membawa parcel datang ke rumah orang si sang ayah ini untuk meminta maaf. Jadi dia untuk meminta maaf membawa parcel dan datang sendiri ke tempat rumah sang ayah ini. Ketika dia mengetuk pintu dan pintunya dibuka, ternyata sang ayah membuka pintu dan bertanya, dari mana? Dari Target Pak, kami mau minta maaf. Kata sang ayah, sudah, tidak usah minta maaf karena memang benar anakku ternyata hamil. Ini menarik sekali. True story ini menggambarkan bahwa zaman sekarang ternyata Target itu menggunakan big data ya, yang ada di dunia maya, di internet ya. Karena semua kegiatan kita, kehidupan kita, segalanya itu tercatat di internet. Ketika Anda mulai meng-SMS orang, maka data Anda akan tahu nomor telepon handphone ini meng-SMS orang. Ketika Anda belanja di internet, mereka akan tahu data ini bahwa Anda belanja apa. Perubahan pola hidup dan cara belanja kita dengan menggunakan sebuah data dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan bisa membaca bahwa sebenarnya Anda sedang hamil. Lalu maka dari itu dikirimkanlah parcel dan diskon-diskon yang khusus untuk orang hamil. Mitra bisnis, pada zaman ini kita mencapai pada zaman apa yang disebut digital native dan digital imigran. Digital native ini adalah orang-orang yang lahir pada 10 tahun yang lalu sampai sekarang yang sejak kecil taunya digital, semuanya taunya digital ya. Sedangkan digital imigran adalah orang seperti saya yang sudah berusia 50 yang tidak dekat dengan dunia teknologi. Nah, yang menarik adalah perubahan yang sangat tajam dalam 30 tahun terakhir ini di dalam digitalisasi dunia ini membuat pola hidup dan cara memandang kehidupan ini menjadi berbeda antara digital native dan digital imigran. Yang terpenting adalah sebagai seorang pemilik bisnis atau seorang pebisnis, kita harus paham sebenarnya digital native itu maunya apa, kebiasaannya apa, dan apa yang dia pentingkan. Dan digital imigran apa yang mereka pentingkan, karena dua dunia ini cukup berbeda. Dan kalau kita paham karakter masing-masing, kita akan lebih mampu untuk berbisnis dengan lebih baik.